Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membaca sebuah data yang cukup menarik menurut saya, yakni tentang pertumbuhan jumlah investor yang ada di Indonesia. Di sini bisa kita lihat berita dari bisnis.com dengan judul Top Pelajar Punya Aset Triliunan di Saham dan Reksadana. Nah, ini merupakan hal yang sangat bagus dan baik mengingat pertumbuhan dari investor Indonesia juga rupanya diminati oleh dan dimasuki oleh para pelajar di Indonesia. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia melaporkan demokrasi investor individu di kategori pelajar memiliki aset saham dan reksadana hingga triliunan di pasar modal Indonesia per Juni 2023. Jadi ini data terupdate ya, Juni 2023. Kepemilikan aset milik pelajar di CBS mencapai 13,2 triliun, sementara itu representasi kepemilikan aset di S-Invest sebesar 9,32 triliun. Wow, ini angka yang cukup besar juga ini ya untuk pelajar di Indonesia. CBS merupakan platform elektronik yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi saham dan surat berharga lainnya. Adapun S-Invest adalah platform elektronik yang mengadministrasikan pelaporan dan penyelesaian transaksi reksadana. Artinya jumlah aset pelajar di saham lebih banyak dibandingkan dengan reksadana. Oke. Berdasarkan peringkatnya, pekerjaan sebagai pelajar menduduki posisi keempat dari total kepemilikan aset di pasar modal. Posisi pertama dihuni oleh pengusaha yang memiliki aset di CBS sebesar 409 triliun. Oke. Selanjutnya tipe pegawai negeri, swasta dan guru. Oke. Ntar CBS, Sinpes. Oke. Proporsi pekerjaan pelajar terhadap jumlah besar perjalanan 2003 mencapai 26,80%. Oke, porsi terbesar dipegang oleh pegawai negeri, swasta, dan guru sebesar 32. Jadi, rupanya data ini menunjukkan bahwasanya seluruh jumlah investor di pasar modal itu yang paling besar itu kepemilikan investasinya dari oleh pegawai negeri, swasta, guru, dan guru. Presentasinya sebesar 32,92%. Di data ini juga dari kata data jelas dirangkum di sini bahwasanya pekerjaan pegawai negeri, swasta atau guru memiliki presentasi investor terbesar di Bursa Efek Indonesia dengan presentasi mencapai 32%. Besar juga ya. Asetnya sampai 354 triliun. Wow. Saya termasuk di bagian yang ini guys. Pegawai negeri, swasta atau guru. Pengusaha jumlah presentasinya 14,82%, tapi asetnya paling besar. Ya wajar ya pengusaha yang sampai 409 triliun. Ibu rumah tangga, ada juga dari ibu rumah tangga 6,65%, cukup besar. Asetnya di 59 triliun. Nah, ini yang mengejutkan pelajar. Presentasinya rupanya terbesar nomor 2 setelah pegawai negeri, swasta atau guru. 26,86% dengan aset 13,21 triliun. Saya kira kedepannya investor saham di Indonesia akan terus bertumbuh mengingat aktor-aktor atau youtuber-youtuber seperti saya yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya investasi saham di Indonesia akan terus bertambah, dan juga kesadaran masyarakat Indonesia juga tentang betapa pentingnya investasi saham sebagai persiapan dana kesejahteraan pada masa pensiun ataupun secepat mungkin menjadi lebih naik lagi. Nah, kalau dominasi pelajar sekian besar, maka di masa depan nilai asetnya ini akan terus bertambah dan pelajar ini kan bakalan kerja. Jadi mereka dari pelajar aja sudah investasi di saham, apalagi nanti kalau udah kerja, kan gitu logika. Jadi pasti jumlah investor saham di Indonesia akan terus bertambah. Nah, sampai saat ini jumlah investor saham itu
masih, mana tadi saya baca datanya, sebentar, di sini. Nah, jumlah investor pasar modal bertumbuh 8,9% secara year to date menjadi hampir 11,2 juta. Berarti sekarang ada 11,2 juta single investor identification. Ini akun yang kalau kalian daftar akun sekuritas maka akan terbaca oleh di sini disebut single investor identification SID. Per Juni 2023 dari jumlah tersebut investor reksadana mencapai 10,5 juta atau tumbuh 9,4% dan saham serta surat berharga lainnya mencapai 4,8 juta atau tumbuh 8,4%. Jadi dari data sekian, data SID sekian, per Juni 2023 ternyata investor reksadana lebih besar daripada saham, yakni mencapai 10,5 juta akun. Sementara saham 4,8 juta. Jadi masih lebih banyak investor kita, lebih banyak investasi di reksadana ketimbang saham. Cuman angka 4,8 juta juga udah cukup besar dan persentase pertumbuhannya juga cukup signifikan 8,4%. Mari kita coba hitung. Kalau total investor saham di Indonesia 4,8 juta, rakyat Indonesia kita anggap ada 280 juta menurut data terakhir sekarang ya, 280 juta. Kita anggap aja setengahnya orang-orang yang sudah bekerja dan usia produktif layak untuk investasi, karena setengahnya ya orang sudah tua, manula atau masih anak bayi. Kita bagi dua aja. Kita anggap aja ada 140 juta orang produktif yang layak untuk berinvestasi di Indonesia. Oke, 140 juta kita kalikan, sebentar. 140 juta tadi ya, tuaga. Berarti kalau 4,8 juta investor saham di Indonesia itu berarti sekitar hanya 3,5% saja. 4,9 juta. Artinya hanya 3,5% dari seluruh masyarakat Indonesia yang layak dikatakan untuk investasi saham, seluruh usia produktif. Kita anggap 140 juta manusia, dan data SID tadi mencatat jumlah investor saham hanya sekitar 4,8 juta. Artinya hanya sekitar 3,5% yang masih investasi saham. Nah, kenapa seperti itu? Itulah tadi sebabnya pendidikan ini harus terus kita jalankan karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang investasi saham ini. Oleh karena itu saya membuat konten dan channel ini untuk mengajarkan ke kita betapa pentingnya investasi saham untuk menumbuhkan ekonomi negara kita juga. Jadi kalau semakin banyak investor saham kan semakin banyak uang berputar, semakin banyak bertumbuh perusahaan-perusahaan baru, semakin banyak juga lowongan pekerjaan yang dibuat. Kalau semakin banyak lowongan pekerjaan yang dibuka, artinya pengangguran akan semakin kecil. Artinya ada perputaran ekosistem ekonomi di situ. Jadi oleh karena itu saya sangat-sangat mengharapkan untuk kita belajar investasi saham. Demikian konten ini saya buat, semoga bermanfaat dan terima kasih. Silahkan komen di bawah guys apabila ada pendapat dan diskusi. Thank you.